mungkin kali ini kita coba langsung panggil Pak Eri Kusnadi. Ya, oke, udah muncul. Ya, apa kabar? Halo, Ya, apa kabar? ya baik-baik. Oke, thank you Eri buat waktunya untuk hari ini. Nah, mungkin Bapak Ibu ini sudah banyak yang bertanya ya, karena sempat kalau kita lihat pasar setelah kita libur dari Lebaran itu ternyata openingnya langsung drop ya, significantly turun ya, sehingga indeks IHSG yang tadinya sudah di kisaran 7.200, 7.300 turun kembali ke 6.500, kemudian dalam sepekan lagi tapi terjadi bounce back kembali ke kisaran level 6.800 sampai 6.900 ya saat ini. Nah, mungkin pertanyaan Bapak Ibu di sini, ini marketnya ke arahnya kemana nih? Apakah masih bisa turun lagi atau ada kecenderungan mungkin masih menunggu katalis apa nih yang kira-kira bisa membuat market kembali rally gitu ya, seperti yang kita lihat mungkin di bulan April gitu ya. Nah, itu mungkin jadi a big question yang mungkin juga bisa dibantu oleh Pak Eri untuk memberikan ulasan market terkininya. Oke, mungkin itu saja. Saya langsung pass on ke Eri ya. Silakan bisa dimulai. Thank you, Manuel. Selamat sore, Bapak Ibu sekalian. Senang sekali hari ini saya, Eri, dari Batavia bisa menyampaikan beberapa informasi, diberikan kesempatan untuk bisa berjumpa dengan Bapak Ibu sekalian. Tentunya saat ini masih kita lakukan secara online ya. Memang ternyata ada sesuatu yang cukup menarik di pandemi COVID-19 ini telah membawa suatu kebiasaan baru ataupun telah membawa suatu pengalaman baru bagi kita semua, di mana walaupun dengan kondisi pandemi yang sudah sangat baik saat ini, ya dengan kondisi yang sudah jauh lebih rendah kasus hariannya dibandingkan dengan periode sebelumnya, namun untuk beberapa hal ternyata efektivitasnya masih cukup tinggi untuk kita lakukan secara online. Ya, jadi yang dulunya kalau online terkesan tidak efektif, tapi sekarang pun secara online sudah bisa meningkatkan efektivitasnya sudah bisa ditingkatkan. Ya, jadi out of this pandemi kita bawa suatu habit baru yang cukup menarik, yang tentunya semakin membuat berbagai hal menjadi lebih mudah dan lebih cepat ya, Bapak Ibu sekalian ya. Jadi Bapak Ibu sekalian secara teknologi tadi sudah dibantu oleh Moduit, transaksinya nggak usah ribet, nggak usah datang kemanapun. Lalu untuk update-nya juga Bapak Ibu sekalian nggak usah tidak harus selalu ya bermacet-macetan ria, sehingga bisa sambil melakukan kegiatan yang lain atau sambil menunggu kegiatan yang lain, sehingga jadwal Bapak Ibu sekalian semakin efektif lagi gitu ya, karena sebagian bisa dilakukan secara online. Tapi tentunya kami tidak sabar mungkin suatu hari bisa bertatap muka lagi dengan Bapak Ibu sekalian, karena biar bagaimanapun sekali-sekali menarik juga kalau kita bisa bercengkrama tentunya ya Bapak Ibu sekalian ya, berdiskusi secara langsung. Jadi yang namanya Eri ini beneran nggak di Batavia gitu ya, ada wujudnya orangnya gitu ya. Apakah aslinya seperti videonya benar gitu ya. Jangan-jangan kalau di video memang aktingnya canggih, tapi kalau ketemu berbeda gitu ya, untuk bisa semakin meyakinkan Bapak Ibu sekalian tentunya ya. Dan karena kita berbicara di layanan keuangan, kita berbicara mengenai investasi, saya rasa trust ya Bapak Ibu sekalian ya, dan credibility itu merupakan salah satu instrumen yang sangat kuat sekali gitu ya Bapak Ibu sekalian ya, yang diperlukan yang sangat penting ya. Pada kesempatan kali ini kami juga ingin berkenalan kembali Bapak Ibu sekalian ya, merefresh perkembangan perusahaan kami ataupun company profile Batavia mungkin bagi Bapak Ibu sekalian yang selama ini belum berkesempatan untuk menjalankan gathering bersama dengan kami, yang mungkin sudah pernah invest, mungkin sudah pernah dijelaskan, tapi belum pernah customer gathering dengan kami. Kami merupakan salah satu manajer investasi di Indonesia, Bapak Ibu sekalian. Manajer investasi di Indonesia itu 90 sekian, hampir 100, dan kami salah satunya, dan kami juga salah satu yang bekerja sama dengan Moduit. Kepemilikan kami saat ini 83% oleh holding, namanya Batavia Prosperindo International Tbk. Batavia Prosperindo Asset Management sudah berdiri sejak tahun 1996, jadi salah satu yang tertua atau salah satu yang terlama juga di Indonesia. Kebetulan 4 pemegang saham individual yang ada di Batavia saat ini, Bapak Ibu sekalian, merupakan Dewan Direksi dari Batavia.
Yang pertama ada Ibu Lilis Tiadi, beliau sudah memiliki pengalaman lebih dari 27 tahun di industri keuangan dan reksadana. Yang kedua juga ada Bapak Julius Manto, yang juga sudah cukup lama di dunia investasi reksadana. Bu Lilis dan Pak Julius, Bapak Ibu sekalian, kebetulan sama-sama dari Schroders Asset Management Indonesia sebelum bergabung dengan Batavia di tahun 2009 dan 2010. Direktur kami yang ketiga, Bapak Priyatmo Harimulyanto, beliau sebelumnya Presidir di Dana Reksa, join Batavia di tahun 2018. Lalu yang keempat ada Bapak Rinaldi Lukita Handaya, beliau 16 tahun seluruh pengalaman profesionalnya dihabiskan bersama dengan Batavia, mulai dari analis hingga menjadi direktur investasi saat ini. Sedangkan saya sendiri bertanggung jawab atas penjualan melalui agen penjual seperti Moduit pada kesempatan hari ini, Bapak Ibu sekalian. Dana kelolaan kami per akhir April 2022 ada di 43,3 triliun. Dari 43,3 triliun tersebut, 40,6 triliunnya berbentuk reksadana. Ya, saat ini kami yang terbesar nomor 4, Bapak Ibu sekalian, di Indonesia dalam kategori reksadana. Kalau dalam kategori total dana kelolaan, kami peringkat 6. Tentunya ini semua tidak lepas dari dukungan, dari kepercayaan Bapak Ibu sekalian, investor, dan juga mungkin calon investor Batavia pada hari ini, dan juga tentunya Pak Manuel beserta jajaran Moduit ya, yang tentunya telah mempercayakan untuk bermitra juga dengan Batavia, karena Moduit salah satu yang terbesar di Batavia, dan Batavia juga salah satu yang terbesar di Moduit. Ya, jadi kami sangat senang sekali hari ini bisa hadir di hadapan Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat perkembangan ya 1 bulan terakhir di bulan April dan berlanjut ke bulan Maret, kita melihat bagaimana kondisi pasar terkini ya warna kuning itu berada di rentang terkirinya ya, berada di rentang paling kiri. Jadi artinya dari rentang sepanjang 2022 kondisi sekarang itu rada mentok bottom gitu ya, Bapak Ibu sekalian ya, rada di bawah gitu ya. Artinya di bulan April kemarin ya sampai dengan bulan Mei ya, ini sampai dengan 19 Mei datanya, artinya kita sedang berada kembali sedang berada dalam tekanan ya. Kenapa tekanan ini muncul kembali Bapak Ibu sekalian? Sebenarnya sangat mudah untuk diidentifikasi, yaitu ada 3 hal. Namun yang menarik 3 hal ini sebenarnya merupakan sesuatu yang sudah menjadi isu ataupun sudah menjadi permasalahan, sudah menjadi penyebab penurunan pasar selama 4-5 bulan terakhir, Bapak Ibu sekalian. Jadi sebenarnya bukan something new. Jadi menariknya, Bapak Ibu sekalian, kita menyebutnya ataupun berbagai artikel yang ada di media, ini menyebutnya sebagai renewed fear, gitu ya. Ketakutan yang diperbaharui, ya. Terperbaharui, ya. Jadi bukan secara sengaja diperbaharui, tapi secara tidak sengaja ya terbaharui gitu ya. Nah, ketakutan-ketakutan itu apa saja? Tentunya mulai dari yang sudah kita ketahui bersama sejak tahun lalu, rencana kenaikan suku bunga di Amerika yang makin lama makin agresif. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, tentunya adalah harga komoditas yang kelihatannya akan tetap tinggi untuk jangka waktu yang lebih lama akibat dari ketegangan geopolitik global yang masih terus berlangsung hingga saat ini. Bahkan mungkin bagi beberapa orang yang suka mengikuti geopolitical ataupun konspirasi teori ataupun berbagai jenis skenario-skenario lainnya, ya mungkin bahkan bisa dianggap cukup meningkat ya saat ini. Yang ketiga tentunya adalah pendekatan COVID-Zero policy atau COVID-Zero strategy yang dilakukan oleh China yang mengakibatkan lockdown yang cukup luas, ya titik-titik lockdown yang cukup luas, yang mengakibatkan Bapak Ibu sekalian gangguan tentunya di supply chain dunia ya, atau rantai pasokan. Kenapa rantai pasokan dunia bisa terganggu? Karena China as the second largest economic in the world, Bapak Ibu sekalian, ya telah menjadi salah satu pembeli terbesar di dunia, ya telah menjadi salah satu pembeli terbesar di dunia, di saat yang bersamaan juga menjadi salah satu produsen terbesar di dunia, ya, lebih tepatnya produsen terbesar di dunia.
Sehingga keberlangsungan ekonomi negara lain pun sedikit banyak terpengaruh ya, ataupun bergantung pada keberlangsungan ekonomi China. Ya. Nah, kita coba masuk ke beberapa agenda, Bapak Ibu sekalian, pada hari ini, sebelum kita membahas strategi investasi dan juga mungkin pengenalan produk bagi Bapak Ibu sekalian yang belum pernah berkesempatan berinvestasi di reksadana Batavia. Namun bagi Bapak Ibu yang sudah pernah, mungkin kesempatan hari ini bisa jadi ajang untuk melakukan update strategi dan juga update kinerja bagi Bapak Ibu sekalian. Jadi yang pertama, Bapak Ibu sekalian, COVID zero ataupun zero COVID policy di China ini adalah suatu pendekatan yang kalau kita perhatikan sebenarnya sudah tidak banyak negara ya, atau bahkan sudah hampir tidak ada negara yang melakukannya lagi ya. COVID zero strategi atau zero COVID policy ini adalah suatu pendekatan COVID di mana tidak membiarkan pertumbuhan kasus dalam jumlah berapapun ya. Jadi sangat khawatir kalau terjadi peningkatan kasus ya sekecil apapun ya, sehingga maunya kasus itu serendah mungkin, setidak ada mungkin. Nah, kalau sampai ada kasus zero COVID policy, biasanya akan langsung diikuti dengan penerapan lockdown ketat. Ya, jadi supaya yang sakit buru-buru sembuh, populasi lainnya langsung dites semua, dicari siapa yang tertular, lalu semua sama-sama nunggu sampai yang tertular sudah sembuh, baru di-open kembali ekonominya. Ya. Nah, bagi varian-varian sebelumnya seperti Alpha, Beta, Gamma, Lambda, dan mungkin yang lain-lain, kebijakan tersebut itu cukup efektif, ya, terutama dalam menekan korban jiwa, Bapak Ibu sekalian. Dan untuk memastikan rumah sakit itu tetap longgar. Namun dan biasanya lebih cepat Bapak Ibu sekalian ya masa lockdown-nya. Namun pada saat kita menghadapi suatu varian seperti Omicron yang sangat mudah menular, titik-titik lockdown itu menjadi lebih luas dan menjadi lebih besar ya. Karena satu di sini, satu di sana gitu ya, tidak ngumpul ya, klasternya tersebar. Karena klaster tersebar, titik lockdown-nya juga menjadi lebih banyak Bapak Ibu sekalian. Bahkan saat ini kurang lebih ada 41 kota di China yang berada dalam kondisi partial ataupun full lockdown, yang jadi permasalahan 41 kota tersebut di berbagai provinsi itu setara dengan kurang lebih 30% dari China punya GDP, yang tentunya bisa memberikan suatu kekhawatiran baik dari ekonomi dalam negeri, apalagi kalau kota-kota tersebut merupakan kota-kota hadirnya para pabrik yang melakukan ekspor. Ya, jadi negara-negara tujuan ekspor atau negara-negara pembeli bisa mengalami gangguan ekonominya karena pada saat ingin membeli barang untuk digunakan untuk keberlangsungan ekonominya, ya tentunya menjadi tidak bisa ataupun menjadi terhambat, Bapak Ibu sekalian. Ya, kita bisa melihat nih bagaimana perkembangan kasus COVID di China, syukurnya sudah pelan-pelan sudah berangsur turun. Jadi kita berharap moga-moga dengan berakhirnya gelombang Omicron di China, reopening yang lebih luas bisa dilakukan, dan setiap negara kan memang melewati fase satu varian ke satu varian lainnya, ya moga-moga bisa memiliki suatu reopening yang lebih solid ke depannya, Bapak Ibu sekalian. Ya. Karena memang tidak main-main dengan varian Omicron yang telah membuat titik lockdown itu menjadi banyak, Bapak Ibu sekalian. Bahkan ekonomi China itu di 2022 menjadi lebih rendah dibandingkan dengan 2021. Ya, ini mulai dari Paitu Mobility Index, Metro Passenger Strip, lalu lintas freight, ya, ini barang ya, Bapak Ibu sekalian ya, dan juga penerbangan ya. Semuanya menjadi lebih rendah dibandingkan 2021. Jadi terjadi kontraksi ekonomi. Nah, ini dikhawatirkan kalau terus berlanjut, tentunya ekonomi China menjadi lebih rendah, dan negara-negara yang memiliki keterkaitan ekonomi dengan China juga bisa mengalami kemunduran ataupun tekanan perekonomian. Retail sales growth, Bapak Ibu sekalian, ya, jatuh di bawah 2021. Online retail sales juga sama, terlihat penurunannya sangat konsisten dan firm. Lalu express delivery turnover, ini juga sama, Bapak Ibu sekalian ya, mengalami penurunan. Kalau yang tajam ini karena Imlek, Bapak Ibu sekalian ya. Jadi ini tidak perlu
hiraukan, tapi yang ini menunjukkan akibat aktivitas lockdown. Di movie ticket office revenue juga sama, Bapak Ibu sekalian, lebih rendah daripada pre-COVID dan lebih rendah daripada 2021. Ya, jadi dikhawatirkan ada kontraksi ekonomi. Di properti juga sama, Bapak Ibu sekalian, ya, yang tentunya akhirnya membuat data-data makro China juga menjadi kurang bagus, mulai dari perdagangan yang menurun, lalu import non oilnya juga turun, manufacturing PMI turun, service PMI juga turun, bahkan turun lebih dalam lagi ya dibandingkan dengan penurunan yang terjadi di manufacturing PMI. Melalui suatu data yang dikumpulkan oleh Bloomberg, kelihatan juga Bapak Ibu sekalian terjadi congestion besar-besaran di pelabuhan-pelabuhan, khususnya pelabuhan-pelabuhan utama di China, yaitu Shanghai dan Ningbo. Ya, karena tentunya dengan adanya lockdown, adanya karantina, telah membuat aktivitas bongkar muat itu menjadi terhambat. Ya, mulai dari berbagai tes yang harus dilakukan, mulai dari keterbatasan supir, mulai keterbatasan aktivitas ya, sehingga barang-barang itu menjadi tertunda, ya baik yang mau masuk pelabuhan maupun yang keluar pelabuhan. Implikasinya, Bapak Ibu sekalian, tentunya bisa mengganggu perekonomian global karena China is one of major economy player di dunia, baik dari posisi beli maupun dari posisi jual. Ya. Dan kalau kita lihat siapa saja sih negara-negara yang menjadi tujuan ataupun yang menjadi asal ya, perdagangan dengan China, nah, ini kita bisa lihat bagaimana pengaruhnya ya terhadap negara-negara tersebut. Ya. Bagi negara-negara yang banyak beli barang dari China, Bapak Ibu sekalian, ya mungkin nggak kenapa-napa in terms of tidak rugi. Ya. Cuman karena barang itu tidak datang, ya tergantung barang ini digunakannya untuk apa. Kalau barang ini digunakan sebagai bahan baku, ya tentunya akan mempengaruhi ekonomi dari negara tujuan ekspor dari China. Ya, kebalikannya, kalau negara-negara yang menjadi asal ya import China, nah ini tentunya akan mengganggu perekonomian dari negara-negara tersebut karena negara tersebut sudah biasa mengandalkan penjualan barang-barang ke China. Nah, kalau kita berbicara tema tahun 2022, Bapak Ibu sekalian ya, tema investasi 2022, memang tema utamanya adalah inflation. Nah, inflation ini datangnya dari mana saja, Bapak Ibu sekalian? Yang pertama, harga komoditas yang lebih tinggi, ya. Baik itu memang sudah dari tahun lalu ditambah dengan ketegangan Rusia-Ukraine. Lalu yang kedua datang dari gangguan rantai pasokan yang sudah terjadi juga dari tahun lalu. Yang ketiga adalah potensi US dollar yang lebih tinggi. Nah, ini yang namanya imported inflation. Nah, seiring dengan reopening ekonomi, Bapak Ibu sekalian, tentunya minat beli menjadi lebih tinggi, khususnya di negara-negara yang melakukan ataupun memberi stimulus perekonomian secara besar-besaran. Nah, ini membuat warga masyarakatnya menjadi memiliki uang yang cukup berlebih untuk bisa dibelanjakan di saat reopening seperti saat ini. Ya. Dan tentunya bisa mengakibatkan suatu potensi inflasi. Inflasi, Bapak Ibu sekalian, di satu titik sebenarnya cukup bagus, ya, menunjukkan minat beli. Namun di sisi lain, inflasi bisa juga disebabkan oleh kenaikan harga produksi, ya, mulai dari harga energi, harga bahan baku, dan lain-lain. Intinya, harga yang tinggi, Bapak Ibu sekalian, atau harga yang terus naik, lahan perlahan gitu ya, Bapak Ibu sekalian, tapi pasti itu akan terus melemahkan daya beli, ya, membuat minat beli yang tinggi tersebut akhirnya menjadi lebih lambat, ya, bukan karena minatnya hilang, tapi karena kemampuan belinya, purchasing power-nya itu tergerus. Ya, jadi uangnya tambah banyak, tapi sebenarnya cuma bisa beli barang yang jumlahnya sama dengan sebelumnya atau bahkan lebih sedikit dibandingkan sebelumnya karena kenaikan harga. Itulah yang membuat inflasi sedikit ditakutkan ataupun dikhawatirkan. Nah, solusi terhadap inflasi apa sih Bapak Ibu sekalian? Naikin suku bunga. That is the shortest cut, the shortest shortcut ya Bapak Ibu sekalian ya, untuk melakukan pengendalian ataupun pengelolaan
inflasi, ya, dan itu memang tepat sasaran juga. Tapi menaikkan suku bunga ya seperti pisau bermata dua atau pedang bermata dua, Bapak Ibu sekalian. Satu sisi bisa mengendalikan inflasi, satu sisi ya juga mengerem perekonomian. Nah, yang kalau kita bicara mobil sedan gitu ya, Bapak Ibu sekalian, kalau kita rem kan terkontrol ya, berhentinya kapan, ada ukurannya gitu ya. Tapi kalau kita bicara ekonomi, pada saat kita melakukan pengereman ini nggak pernah tepat gitu ya. Bisa terlalu kencang, bisa terlalu kendor, bisa terlalu cepat, bisa terlalu lama. Jadi nggak bisa pas, Bapak Ibu sekalian. Ya, jarang sekali bisa pas. Nah, kenaikan suku bunga yang agresif ini dikhawatirkan bisa membuat ekonomi yang tadinya sedang tumbuh berkembang segera memasuki fase puncak, ya, fase puncak ataupun fase late cycle. Jadi berada di ujungnya dan akhirnya nantinya akan melambat ke depan. Nah, kita coba lihat kondisi inflasi di negara-negara Asia. Kita melihat beberapa negara sudah inflasi saat ininya sudah melewati target inflasi dari bank sentral atau sudah melewati dari inflasi rata-rata 10 tahun terakhir. Ya. Lalu yang kedua, Bapak Ibu sekalian, kita lihat ada juga negara-negara yang inflasinya masih di bawah dari target bank sentralnya dan juga berada di bawah rata-rata 10 tahun terakhir. Namun, Bapak Ibu sekalian, kita juga melihat ada negara yang inflasinya masih sangat rendah sekali, ya, jauh dari mana-mana, gitu ya. Nah, kita kategorikan inflasi ini menjadi 3, hot, warm, and cold, Bapak Ibu sekalian. Yang hot ini adalah negara-negara yang inflasinya sudah lebih tinggi dari target ataupun dari rata-rata. Nah, ini negara-negara yang kemungkinan besar ataupun biasanya, Bapak Ibu sekalian, ya, reopeningnya besar-besaran, import komoditasnya juga besar-besaran. Karena salah satu yang naiknya paling banyak saat ini adalah komoditas. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, adalah negara-negara yang kategorinya warm. Ya, warm ini bisa jadi karena US dollarnya banyak, ya, seperti Filipina, atau ekspornya cukup tinggi seperti Thailand, atau negara komoditas seperti Indonesia dan Malaysia. Sedangkan negara-negara yang inflasinya masih ketinggalan jauh di bawah, kemungkinan besar reopening atau recovery ekonominya belum optimal, contohnya seperti Hong Kong, Bapak Ibu sekalian, yang masih menerapkan zero COVID policy seperti induknya atau China. Implikasi dari inflasi tersebut, Bapak Ibu sekalian, ada negara-negara tersebut punya 3 pilihan untuk mengetatkan moneter, untuk menormalisasi moneter, atau membiarkan untuk sementara waktu. Yang melakukan tightening itu karena inflasinya sudah kebablasan. Jadi daripada ekonominya dihentikan karena inflasi, lebih baik saya kendalikan dulu inflasinya. Toh, kalau ekonomi saya turun karena suku bunga yang tinggi, saya bisa turunkan lagi suku bunganya. Tapi kalau ekonomi saya terhenti karena suku bunga, karena inflasi, sayanya jadi nggak bisa ngapa-ngapain. Ya. Yang normalize, Bapak Ibu sekalian, adalah negara-negara yang inflasinya tidak terlalu tinggi, tapi suku bunganya terlalu rendah. Jadi harus mulai catch up. Ya. Nah, kalau negara-negara yang patient, yang sabar, yang membiarkan apa adanya, ini adalah negara-negara yang inflasinya sudah mulai naik, tapi masih di bawah target, ya. Namun real rate-nya masih positif, ya. Contohnya Indonesia, Bapak Ibu sekalian. Ya, real rate kita masih positif, ya, suku bunga versus inflasi masih lebih tinggi suku bunga. Yield 10 years juga masih lebih tinggi daripada daripada inflasi, sehingga kita tidak terburu-buru dalam menaikkan suku bunga. Apalagi setelah pemerintah kemarin memutuskan untuk mempertahankan semua subsidi energi yang ada di Indonesia. Dan itu memberikan suatu relief yang sangat signifikan terhadap tekanan kenaikan suku bunga ke depan. Nah, sekarang kita mau bahas ekonomi domestik nih, Bapak Ibu sekalian, ya. Kalau kita lihat, yang pertama tentunya kita membahas GDP dulu, yang menjadi alasan, ya, Bapak Ibu sekalian, yang menjadi alasan kenapa ekonomi kita, ya, atau pasar modal kita itu sangat bagus, ya, sangat bagus selama ya mungkin 6 bulan terakhir, ya. Di mana kalau kita lihat memang GDP growth-nya itu solid mulai dari kuartal 4 yang lalu sampai dengan kuartal 1. Ya, di mana kuartal 4 kita tumbuh 5,02, sekarang tumbuh 5,01. Domestic demand juga tinggi. Ya.
yang menunjukkan bahwa recovery ekonomi ini sudah semakin solid ya, karena belanja masyarakat ini sudah mendekati kembali ke level normal gitu ya. Masih baru mendekati Bapak Ibu sekalian ya. Normalnya itu di sekitar 5%. Kita juga melihat aktivitas yang lain juga tumbuh dengan cukup baik walaupun ada beberapa yang tidak setinggi sebelumnya ya. Salah satunya kalau kita bicara belanja pemerintah ini lebih turun ya, saya rasa sih wajar saja, karena kalau misalkan kita bicara mengenai belanja pemerintah tentunya lebih baik digelontorkan ataupun dihajar di periode-periode yang apa ya, yang tidak yang tidak terlalu bagus gitu ya, yang memang membutuhkan bantuan ya. Sedangkan saat ini private consumption ya, atau belanja masyarakat itu sudah cukup bagus ya dalam menopang perekonomian, investasi juga masih cukup tinggi sehingga tidak terlalu memerlukan bantuan pemerintah. Tentunya kalau kita bicara risiko, apakah ada atau tidak, jawabannya tentu ada. The biggest risk, Bapak Ibu sekalian, seperti yang tadi saya sampaikan, tema investasi besar di tahun 2022 adalah inflasi, ya tentunya the biggest risk-nya inflasi itu sendiri. Karena inflasi akan memaksa kita menaikkan suku bunga bisa melambatkan ekonomi, kalau kebablasan, bukan hanya melambatkan ekonomi, tapi meresesikan ekonomi. Nah, menarik ya Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat inflasi kita cukup terkendali karena satu, harga-harga energi itu dikendalikan oleh pemerintah. Jadi naik turunnya diatur oleh pemerintah. Kalau harga minyak dunia lagi turun, pemerintah tidak harus ikutan nurunin dan bisa cari untung di situ. Kebalikannya, pada saat harga minyak dunia naik, pemerintah juga tidak harus menaikkan harga bensin atau harga BBM selama pemerintah sanggup menanggung selisihnya. Jadi kurang lebih seperti itu alasan mengapa inflasi kita cukup terkendali. Lalu mungkin bisa juga kita lihat bahwa dengan subsidi ataupun stimulus yang wajar-wajar saja ya, tidak seperti di Amerika, ini tidak membuat inflasi itu menjadi terlalu liar seperti di Amerika. Ya, Amerika itu stimulusnya besar sekali sehingga inflasinya itu menjadi sedikit lebih liar ya. Dengan pemerintah kemarin telah memutuskan tidak akan menaikkan pertalite dan listrik (TDL), ini telah membuat tekanan terhadap inflasi kita menjadi jauh lebih rendah ya. Namun inflasi ini tidak akan hilang sepenuhnya Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Karena tentunya dari reopening activity ini akan terjadi yang namanya inflasi juga. Ya, para pedagang, para produsen yang selama 2 tahun terakhir tidak berkesempatan ataupun tidak bisa untuk melakukan penyesuaian harga, tentunya akan menggunakan kesempatan reopening 2022 ini sebagai ajang menaikkan harga, yang which is sudah terjadi di bulan April kemarin pada saat festive season ya, atau musim Lebaran. Tapi kalau kita perhatikan, harusnya keadaan akan masih cukup terkendali, ya, dengan harga BBM yang juga terkendali. Kita lihat juga rupiah kita masih cukup stabil. All in all, kita lihat harusnya makro Indonesia akan berada dalam kondisi yang cukup bagus, ya, karena memang salah satu yang menjadi kekhawatiran saat ini adalah tekanan dari sisi rupiah, ya, Bapak Ibu sekalian. Kenapa tekanan dari sisi rupiah ini menjadi risiko atau menjadi faktor yang dikhawatirkan? Karena memang rupiah kita pada dasarnya tidak terlalu kuat, ya, termasuk yang volatile. Namun dengan harga komoditas yang cukup tinggi selama beberapa saat, Indonesia juga merupakan negara produsen komoditas, Bapak Ibu sekalian. Ini kita malah diuntungkan, ya, karena devisa itu malah bagus. Kuartal 1 juga current account surplus lagi, ya, Bapak Ibu sekalian, ya. Jadi kita rasa harusnya masih cukup resilient secara overall, ditopang dengan perekonomian yang juga cukup bagus, cukup solid gitu ya. Akhirnya Bapak Ibu sekalian, itu yang membuat pasar modal kita cukup bergairah lah, setidaknya selama 5 bulan terakhir ya. Namun kalau kita lihat ya, memang
di bulan Mei kemarin ya, setelah libur hari raya, ada 6 hari bursa yang kita skip ya, di ketakutan di Amerika itu kembali menggeliat ya, Bapak Ibu sekalian. Jadi global market menggeliat. Ya, Indonesia sebagai salah satu negara berkembang, sebagai salah satu warga dunia, tidak bisa kebal, Bapak Ibu sekalian, tidak bisa imun. Kita pasti terpengaruh sedikit banyak. Ya, jadi kalau kita lihat, mungkin Bapak Ibu sekalian cukup kaget ya, hampir 10%, hampir, tapi tidak sampai. Lalu net sale-nya juga cukup besar, sekitar 8,5 triliun ya, Bapak Ibu sekalian. Namun kalau kita lihat ini harusnya masih belum dalam tahap yang mengkhawatirkan ya, ataupun menakutkan, karena kalau kita lihat posisi investor asing yang net buy di Indonesia masih cukup besar, masih ada 51 triliun, sebagian masih ada di dalam, tekanan net sale-nya juga sudah meredah. Ini menunjukkan bahwa mungkin kemarin itu penyesuaian yang sifatnya one off ya. Tapi kok nggak terbang lagi ya, indeksnya balik lagi ke 7.000 kalau misalkan itu bukan sesuatu yang signifikan permasalahannya. Yang saya rasa yang bisa saya tebak adalah investor asing yang sempat jual selama 5 hari berturut-turut selama sebesar 8,5 triliun, ini memang telah membuat confidence investor lokalnya yang dari awal itu memang tidak terlalu confidence, akhirnya lebih shaky, ya, jadi nggak terlalu confidence. Tapi harusnya on fundamental level, Bapak Ibu sekalian, kayaknya sulit ya mencari keburukan ekonomi Indonesia saat ini yang signifikan. Ya, jadi faktor risk itu lebih banyak dari eksternal. Ya. Namun kalau kita bicara pasar saham, pasar modal, in short terms, kadang-kadang Bapak Ibu sekalian bukan fundamental yang lebih dominan, tapi sentimen jangka pendek, news jangka pendek yang lebih dominan, yang lebih mempengaruhi pergerakan pasar. Ya, namun tentunya kita sebagai seorang investor akan lebih bijaksana, akan lebih tenang keseharian kita, Bapak Ibu sekalian, kalau kita juga memfokuskan titik berat investasi kita pada aspek fundamental, ya, sehingga segala berita, segala noise yang sedang terjadi saat ini perlu kita waspadai, perlu kita ikuti, tapi tidak perlu kita tanggapi secara panik, secara berlebihan. Ya, karena dari waktu ke waktu, namanya pasar saham pasti ada turunnya for whatever reason, Bapak Ibu sekalian. Terlampir di layar Bapak Ibu sekalian ada beberapa data-data asumsi ekonomi. Saya rasa saya hanya akan meng-highlight beberapa yang penting saja. Yang pertama, Bapak Ibu sekalian, kami mengasumsikan suku bunga naik maksimal 75 basis sampai dengan 1% untuk tahun 2022. Kenaikan ini sepenuhnya akan bergantung pada pergerakan nilai tukar rupiah. Selama nilai tukar rupiahnya baik-baik saja, Bapak Ibu sekalian, maka kami rasa BI tidak akan terburu-buru, bahkan tidak ada urgensi untuk menaikkan suku bunga. Ya. Apalagi dengan pemerintah memutuskan untuk mempertahankan subsidi BBM dan TDL. Yang kedua, GDP kami dari awal memang hanya menargetkan 4,5 sampai dengan 5, which is menurut kami sudah cukup bagus dan sudah cukup tinggi, walaupun banyak analis di luar termasuk pemerintah yang menargetkan hingga di atas 5, ya. Lalu untuk nilai tukar rupiah, saya rasa karena Batavia tidak trading currency, kami hanya provide range secara umum saja, 14.2 sampai 15.2, kami tidak punya target yang terlalu spesifik. Untuk IHSG, kami baru saja upgrade, di mana sebelumnya kami memperkirakan indeks 2022 ini di 7.200 sampai 7.400. Target indeks kami bergeser ke kanan menjadi 7.400, 7.700 dengan alasan terjadinya peningkatan EPS growth forecast dari 10-15% menjadi 12-17%. Apakah perhitungan ini ada dasarnya? Cukup berdasar, Bapak Ibu sekalian. Bahkan tahun 2021 EPS growth yang tadinya kami perkirakan antara 20-30% atau 25-35%, ternyata EPS growth di tahun 2021
mencapai 40%. Ya. Jadi ini yang membuat sebagian pelaku pasar atau analis mengupgrade earning forecast 2022, khususnya Bapak Ibu sekalian yang berkaitan dengan reopening activity, ya Bapak Ibu sekalian ya, ataupun domestic economy, ya pokoknya yang berkaitan dengan domestic story atau reopening ekonomi di dalam negeri ini diperkirakan akan cukup benefited ya Bapak Ibu sekalian ya, atau akan dalam keadaan yang cukup bagus di tahun 2022 ini. Tapi tentunya tidak bisa tiap tahun 40% ya Bapak Ibu sekalian ya. Tidak bisa tiap tahun 40%. Kenapa 2021 tumbuhnya 40%? Karena 2020 itu negatif. Jadi mudah untuk naik kembali secara besar. Untuk bonds, Bapak Ibu sekalian, kami targetkan ataupun kami perkirakan yield-nya akan berada di rentang 6,7 sampai 7,2 pada tutup tahun 2022. Naik cukup signifikan dibandingkan dengan akhir tahun 2021 di sekitar 6,38%. Ya, tentunya ini karena perbandingan ya Bapak Ibu sekalian ya, antara suku bunga di Amerika dan di Indonesia, dan juga perbandingan antara yield di Amerika dan di Indonesia. Sekilas Bapak Ibu sekalian kita masuk ke aset kelas strategi. Untuk bonds Bapak Ibu sekalian kita lihat saat ini asing masih posisinya net sell. Tahun lalu net sell sekitar 80 triliun, saat ini juga sudah net sell 80 triliun lagi ya. Sebenarnya asing ini nggak benar-benar net sell Bapak Ibu sekalian ya. Nggak seluruhnya benar-benar net sell, tapi sebagian itu lebih dari jatuh tempo yang tidak diinvestasikan kembali. Ya, kalau di sini kan pakai kepemilikan Bapak Ibu sekalian ya. Jadi bukan pakai posisi jual beli. Ini pakai posisi kepemilikan ya. Dengan pakai posisi kepemilikan Bapak Ibu sekalian, nah ini kelihatan posisinya asing itu sekitar 80 triliun. Ini kombinasi antara mereka memang jual dan kombinasi antara mereka tidak mereinvestasi kembali atau tidak membeli kembali bonds yang sudah jatuh tempo di Indonesia. Kalau dilihat dari tenornya, Bapak Ibu sekalian ya, short to medium tenor ini yang paling banyak terjadi penurunan. Ya. Namun menariknya Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat ya, bank sentral dan pemerintah negara lain di tengah aksi jual investor asing, ya ternyata para investor yang kategorinya bank sentral dan pemerintah negara lain itu justru malah menambah kepemilikan ya, malah menambah kepemilikan di Indonesia ya, malah menambah kepemilikan di Indonesia. Incoming bid auction makin lama makin rendah, sebenarnya bukan karena bonds government kita jelek, bukan karena bonds government kita nggak aman, tapi memang pasarnya globally lagi risk off, dan memang juga investornya pengen yield yang lebih tinggi, Bapak Ibu sekalian ya. Memang yang mereka pengen yield yang lebih tinggi. Ya. Namun syukurnya Bapak Ibu sekalian, saat ini APBN kita posisinya sangat baik ya, sampai dengan bulan Maret itu masih surplus, which is jarang sekali surplus Bapak Ibu sekalian ya, surplus di 0,06% ya, sampai dengan April juga masih ada tambahan surplus ya. Hal ini disebabkan oleh belanja yang sedikit lebih ditahan ya, karena kemarin juga sempat PPKM akibat Omikron, ada Lebaran juga, jadi belanja pemerintahnya cukup tertahan. Sedangkan reopening ekonomi dan kenaikan harga komoditas telah membuat revenue negara menjadi jauh lebih tinggi. Ya, slide ini nggak usah dibaca semua, nggak apa-apa Pak Bu, tapi kalau mau saya bisa forward lewat WA ke Manuel, karena ini isinya penjelasan apa yang tadi saya sampaikan, tapi versi angka, Bapak-Ibu sekalian ya, versi angka. Ya, kalau tadi penjelasan saya ya intinya apa yang terjadi lah, gitu ya. Kita kembali ke the biggest risk, Bapak Ibu sekalian, saat ini adalah kenaikan suku bunga yang terlalu agresif. Ya, jadi di bulan Maret kemarin, market memperkirakan kenaikan suku bunga di Amerika itu
sekitar 7 kali 25 basis, jadi tutup tahun suku bunga di 1,75 sampai 2%. Jalan ke bulan April, asumsi tersebut naik ke 9 kali 25, jadi tutup tahun itu akan di 2,5%. Kenapa? Karena inflasi Maret ternyata masih sangat tinggi, 8,5% year on year. Ya, terus akhirnya The Fed menaikkan suku bunga 50 basis. Lalu muncul inflasi bulan April. Sudah lebih rendah daripada bulan Maret, tapi masih cukup tinggi di 8,3, sehingga pasar memperkirakan kenaikan 50 basis itu akan terjadi beberapa kali lagi, sehingga tutup tahun diperkirakan suku bunga akan berada di 3%. Nah, inilah yang membuat pasar melakukan suatu adjustment kembali, Bapak Ibu sekalian ya. Mengadjust ketakutan mereka, mengadjust kembali kepanikan mereka. Ya, di mana 3% tersebut diperkirakan bisa melambatkan perekonomian Amerika ya, secara signifikan. Ini bagi orang-orang yang khawatir, Bapak Ibu sekalian. Tapi kami juga punya partner, manajer investasi global, kami sudah ngobrol-ngobrol, head offices mereka di Amerika, kita juga sudah tanya, mereka harusnya lebih expert di sana. Mereka merasa bahwa risiko resesi itu menjadi lebih tinggi, tapi apakah risiko tersebut pasti terjadi atau tidak, saat ini belum bisa ditentukan. Ya. Jadi masih dalam kategori unknown, Bapak Ibu sekalian. Ya. Kurang lebih seperti itu yang kami dapatkan. Dari sisi equity domestik, Bapak Ibu sekalian, dengan earning upgrade yang terjadi, valuasi menjadi lebih murah. Ini sebelum crash di awal Mei. Setelah crash di awal Mei, Bapak Ibu sekalian, tentunya level IHSG saat ini menjadi lebih murah. Sehingga kalau Bapak Ibu sekalian mau invest, saya rasa saat ini sudah cukup tepat gitu ya. Tentunya harus mempertimbangkan profil resiko, likuiditas, jangka waktu investasi dan lain-lain. Tapi dengan valuasi yang cukup murah atau berada di rentang murah, harusnya investasi saat ini sudah pasti tidak dikategorikan salah waktu, Bapak Ibu sekalian. Namun tentunya kita harus ingat bahwa investasi di pasar saham mengandung resiko volatilitas jangka pendek yang kadang-kadang tidak ada urusannya sama fundamental, yang kadang-kadang tidak ada urusannya sama domestik, yang bahkan kadang-kadang Bapak Ibu sekalian tidak bisa kita cerna secara logika biasa. Nah, itu yang perlu Bapak Ibu sekalian juga jadikan pertimbangan sebelum memutuskan berinvestasi. Tapi kalau indeks 7.200 itu sudah berada di level normal menurut hitungan kami atau berada di level rata-rata, dan sekarang 6.700 itu sudah berada di bawah rata-rata, mungkin mendekati minus 1 standar deviasi. Artinya kalau invest sekarang itu sudah pasti belinya lebih murah dari kemarin, Bapak Ibu sekalian ya. Lebih murahnya double combo karena ada earning upgrade sekaligus ada penurunan harga ya. Apakah sudah pasti benar dari sisi kacamata tidak mahal, bukan berarti pasti untung, Bapak Ibu sekalian ya. Investasi itu tidak ada yang pasti untung soalnya. Karena resiko volatilitas itu tetap ada. Kalau tiba-tiba asingnya tambah panik, Bapak Ibu sekalian, dengan suku bunga di Amerika, bisa jadi mereka net sell kita lebih tinggi. Kalau ternyata inflasi yang kita perkirakan bisa dijaga oleh pemerintah ternyata bablas, itu juga bisa jadi resiko. Kalau rupiah ternyata tiba-tiba melemah karena impor kita menjadi lebih gila daripada ekspornya. Tiba-tiba Rusia Ukraine damai, harga komoditasnya terjun, China resesi sehingga komoditas juga tertekan harganya. Jadi selalu ada peluang untuk terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan, tapi memang probability dari hal-hal yang saya sebutkan tadi saat ini posisinya kecil. Ya, saat ini posisinya cukup rendah kemungkinan hal tersebut untuk terjadi. Nah, sehingga kalau Bapak Ibu sekalian bisa memanjangkan horizon investasinya, saya rasa berinvestasi saat ini cukup menarik di tengah valuasi yang lebih rendah, di tengah earning upgrades, dan di tengah fundamental yang masih cukup solid dengan alasan reopening ataupun recovery ekonomi. Ya, walaupun risikonya tadi bisa berbalik arah, sentimen dari global dan dari domestik, yang namanya ekonomi itu tidak rumus baku, bisa saja ada sesuatu yang salah terjadi yang mengakibatkan pertumbuhan ekonomi tidak seoptimal yang kita perkirakan ataupun yang kita bayangkan sebelumnya. Baik, Bapak Ibu sekalian, terakhir saya ingin menyampaikan bahwa Batavia sudah bekerja sama
sebanyak 8 reksadana dengan Moduit, Bapak Ibu sekalian. Ini membuat Moduit menjadi salah satu agen penjual kita yang paling lengkap, Bapak Ibu sekalian. Pilihan Batavia, pilihan fund Batavianya khususnya dalam mata uang rupiah. Kita punya reksadana pasar uang yang 100% berinvestasi pada deposito, Bapak Ibu sekalian. Ini khusus untuk Bapak Ibu sekalian yang pengen switching di money market, ini Batavia Dana Liquid. Bagi Bapak Ibu sekalian yang pengen invest money market fund secara optimal, jadi jangan tam deposit doang dong, ada bonds-nya. Nah, itu namanya Batavia Dana Kas Maksima. Ya. Saat ini AUM-nya udah 9 triliun, Bapak Ibu sekalian, terbesar nomor 3 di Indonesia. Lalu Batavia Dana Obligasi Ultima, ini reksadana obligasi ya, Bapak Ibu sekalian ya, yang kategorinya short duration, Bapak Ibu sekalian ya, kategorinya short duration. Artinya resiko volatility-nya lebih rendah ya. Sorry Bapak Ibu sekalian, saya salah pencet. Oke. Ya berarti resiko volatility-nya lebih kecil ya, lebih rendah ya Bapak Ibu sekalian. Reksadana ini juga sudah melewati Bapak Ibu sekalian ya, melewati berbagai siklus kenaikan suku bunga ya, baik dari tahun 2005, 2008, 2013, 2015, 2018. Ini tahun-tahun di mana bonds-nya bonyok, Bapak Ibu sekalian ya. Tapi karena dia strateginya short term, ya secara tahunan masih bertahan. Ya kalau secara harian sama bulanan pasti volatility-nya tinggi lah, Pak Bu. Ya saya tidak bisa hindari ya secara 100%, tapi secara tahunan, Bapak Ibu sekalian, itu masih cukup selamat. Lalu kita juga punya reksadana campuran, namanya Batavia Dana Dinamis. Lalu kami punya 4 reksadana saham. Ada Batavia Dana Saham, fokus di big caps. Ada Batavia Dana Saham Optimal, fokus di small medium cap. Ada Batavia Dana Saham Syariah, reksadana syariah. Ada Batavia Disruptive Equity, yang merupakan reksadana tematik yang fokus pada saham-saham berkategori disruptif, Bapak Ibu sekalian ya, new economy, ataupun yang masuk kategori disruptif. Nah, kinerjanya sendiri, Bapak Ibu sekalian, penjelasan lebih detail, para advisor Moduit ya, dan juga aplikasi Moduit memiliki informasi yang lebih dari cukup. Jadi saya rasa tidak perlu saya jabarkan satu persatu secara terlalu panjang, apalagi Bapak Ibu sekalian yang ada advisor ini bisa membantu sekali. Ya. Nah, saya hanya ingin tampilkan kinerja sekilas, Bapak Ibu sekalian, untuk Batavia Dana Liquid, tentunya karena hanya time deposit, rentang kinerjanya sekitar di atas tabungan saja. Kalau BDKM cukup setara dengan deposito bank besar. Untuk BDOU memang jangka pendek berada dalam tekanan, tapi Bapak Ibu lihat dalam jangka menengah panjang masih cukup stabil di atas 5%. Lalu untuk BDD atau dinamis, ini kategorinya campuran agresif, jadi sahamnya lebih banyak. Batavia Dana Saham year to date 6,85%. Akhirnya Bapak Ibu sekalian ya, mengalahkan kembali IHSG ya, setelah bertahun-tahun puasa mengalahkan IHSG. Ya, tapi 1 bulan terakhir memang kondisinya minus 5%-an, dan saya selalu menyampaikan minus lebih dari 3% itu boleh averaging. Minus lebih dari 5% cukup urgent untuk averaging. Minus di atas 8-10% ya harus averaging ya. Nah, cuman kembali lagi, risk profile, jangka waktu, likuiditas. Ya, jadi tidak semua investor sama posisinya ya Pak Bu ya. Jadi jangan nanti lagi nggak liquid atau sudah ada short term payment yang due, terus Bapak Ibu pindahkan spekulasi ke sini, nah itu kurang bijaksana Bapak Ibu sekalian. Untuk yang small medium cap, ya Bapak Ibu sekalian, seperti ini, yang syariah seperti ini. Lalu yang kenapa yang syariah lebih bagus atau minusnya lebih kecil? Karena nggak ada banking, Pak, Bu. Ya. Banking ini sasaran tembak asing soalnya di tanggal 9 sampai tanggal 13 Mei. Ya. Dan untuk yang disruptif seperti ini. Ya, sedikit lebih tertekan karena memang saham-sahamnya lebih fanatik, lebih kecil, jadi lebih volatile. Mungkin itu dulu, Bapak Ibu sekalian yang bisa saya sampaikan. Moga-moga membantu dan cukup jelas bagi Bapak Ibu sekalian. Tapi kalau belum jelas atau ada yang ingin di-follow up lebih lanjut, bisa didiskusikan bersama-sama dengan Manuel. Terima kasih Manuel.
Ya, terima kasih. Bapak Ibu juga terima kasih juga sudah mengikuti acara kita sore hari ini. Nanti sampai jumpa di acara kita di lain kesempatan. Oke, selamat sore semuanya.